pain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Banyak yang kangen dengan aksi HIMARS. Ya, memang harus diakui. Entah itu Anda pro Ukraina atau pro Rusia, penampilan dari si ganteng HIMARS memang sangat memukau. Dan pada video kali ini, kita akan menyaksikan album yang cukup panjang dari HIMARS. Jadi, siapkan camilan Anda, dan mari bersama-sama kita saksikan kompilasi album HIMARS Vol 4. Di video pertama ini, Anda bisa melihat drone intai Ukraina sedang mengintai posisi dari operator drone Zala Lancet dan drone pasangannya, yaitu drone intai Zala 421-16EM. Kemudian di situ terlihat operator Rusia itu sempat menyiapkan drone intai Zala 421. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebutir GMLRS HIMARS mendarat di lokasi itu. Namun nampak hantaman utama dari GMLRS HIMARS itu meleset. Tapi, apakah guyuran baja tungstennya meleset? Ternyata tidak. Di situ kita bisa melihat salah satu operator yang menjauh dari lokasi itu dengan terpincang-pincang. Dan kemudian drone intai Ukraina menunjukkan kepada kita kendaraan angkut dan pos komando Lancet di lokasi itu dalam keadaan terbakar dan mengalami kerusakan. Ini adalah sebuah SPH Rusia, yakni Gyatsin S, sedang nongkrong santai di desa Holmivsky di provinsi Donetsk. Si hiu kemudian memberikan titik koordinat dari Gyatsin S ini. Kemudian boom! Sebutir GMLRS mendarat tepat di atas Gyatsin S Rusia ini. Hasilnya, ya tentu saja auto menjadi besi tua. Ini adalah sebuah MLRS PM21 Grad Rusia, dan ini adalah para operatornya. Kemudian boom! Bagaikan petir, GMLRS HIMARS menyambar PM21 itu. Para operatornya yang berada cukup jauh kemudian berhamburan. Beberapa kemudian terjatuh. Namun terlihat semuanya masih bisa selamat, walaupun sepertinya tubuh mereka atau kaki mereka ada baja tungsten yang bersarang dan harus dikeluarkan. Kembali, ini adalah sebuah MLRS PM21 Grad Rusia yang terlihat dilindungi dan dikamuflasekan dengan jaring anti-drone. Titik koordinat dari BM21 ini kemudian diberikan, dan boom! Dengan sangat telak HIMARS menghantam BM21 itu. Hasilnya, roket-roket yang ada di tabung peluncur BM21 itu kemudian meluncur berhamburan keluar. Dan pada akhirnya, ia tentu saja menjadi besi tua di medan laga.
Ini adalah sebuah SPH Rusia, yakni MSTAS, yang ukurannya sebesar si kepiting AHS Crab. Terlihat dilindungi dengan sangat baik oleh pelindung alami, yakni pepohonan yang sangat rimbun. Kemudian si hiu memberikan titik koordinat dari MSTAS ini ke operator HIMARS. Dan kemudian boom! Sebuah GMLRS dengan sangat akurat mendarat tepat di atas MSTAS ini. Api kemudian terlihat, yang menandakan MSTAS itu terbakar. Dan di akhir video terlihat asap besar muncul dari lokasi itu. Ketika si hiu kembali, ternyata MSTAS itu menjadi butiran debu. Kemudian, kembali ini adalah sebuah SPH MSTAS. Yang ini nampak sangat terbuka, tidak seperti yang barusan. Setelah beraksi, terlihat MSTAS ini kemudian bersembunyi. Sebuah langkah yang bagus. Namun sayangnya, si hiu sudah memperhatikan MSTAS ini. Kemudian boom! HIMARS menghantam tepat MSTAS itu. Di situ juga terlihat guyuran yang cukup mengerikan dari baja tungsten HIMARS. Drone intai kemudian menunjukkan pepohonan tempat persembunyian MSTAS ini terbakar. Dan boom! Ledakan besar terlihat, yang menandakan bahwa ada sesuatu yang meledak. Mungkin MSTAS tadi yang meledak, atau mungkin stok amunisinya. Ini adalah posisi dari dua unit SPH 2S5 Gyatsin S yang diparkir secara berdekatan di sebuah hutan di Provinsi Donetsk. Kemudian boom! Sebutir GMLRS HIMARS mendarat di salah satu Gyatsin S di lokasi itu. Kemudian terlihat ada satu ledakan lainnya yang nampak meleset. Dan di akhir video kita bisa melihat satu unit Gyatsin S menjadi besi tua. Sementara yang satunya lagi sepertinya tidak berhasil untuk dieksekusi. Ini adalah skenario yang cukup ekstrim yang terekam kamera drone intai ketika HIMARS beraksi di kota Makivka di Provinsi Donetsk. Ini adalah dua unit SPH 2S9 Nona Rusia yang terlihat parkir secara berdekatan. Dan boom! Bagaikan petir, sebutir GMLRS menyambar dari atas salah satu SPH Nona Rusia itu. Kemudian di sampingnya, seorang operator dari SPH Nona yang mengetahui temannya sudah menjadi debu mencoba untuk keluar dari SPH-nya untuk menyelamatkan diri. Dan boom! Dia pun juga menjadi debu karena sebutir GMLRS juga menghantam SPH-nya. Ini benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah posisi dari sebuah sisanu Tor M2 Rusia yang terlihat sedang bekerja. Kemudian tiba-tiba, boom! Baja tungsten mengguyur Tor M2 itu. Ajaibnya, radar Tor M2 itu tetap berputar dan bekerja. Lalu sang driver masih mampu memindahkan Tor M2 itu untuk menjauh dari lokasi itu. Namun ada kemungkinan para kru di dalamnya kelilipan bola baja tungsten yang dikirim oleh HIMARS. Ini adalah posisi dari sebuah SPH Jumbo 240 mm Rusia, yaitu 2S4 Tyulpan. Terlihat si Tyulpan ini sedang bersembunyi di dalam lebatnya sebuah hutan di kota Klinove, Provinsi Donetsk. Sang hiu kemudian dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan dari 2S4 ini. Sebelum akhirnya ketika benar-benar diam, titik koordinat dari Tyulpan ini kemudian diberikan kepada para operator HIMARS.
Dan kemudian boom, sebutir GMLRS mendarat tepat di atas tiulpan ini. Si hiu kemudian mendekat. Terlihat tubuh tiulpan ini dalam keadaan berasap, dan juga terlihat barelnya masih mendongak ke atas. Di akhir video, kemudian asap-asap besi tua muncul dari SPH tiulpan Rusia ini. Ini adalah sebuah sisanu jarak pendek OSA yang terlihat sedang aktif menjaga wilayah operasinya. Tapi tiba-tiba, boom! Sebuah GMLRS mendarat di dekat OSA Rusia yang sedang beroperasi di desa Lozove, Provinsi Donetsk ini. Tentu kita semua mungkin menganggap bahwa itu meleset. Namun jangan lupa, ini serangan dari HIMARS. Dan di akhir video bisa Anda lihat, OSA itu menjadi besi tua. Ini yang ada di pertigaan ini adalah sebuah MLRS jumbo Rusia, yaitu BM-27 Uragan. Tanpa basa-basi, kemudian HIMARS langsung melumat BM-27 itu menggunakan baja tungsten yang dibawanya. Sudah pasti, dengan hantaman setelah itu, BM-27 itu pasti menjadi besi tua di medan laga. Dikatakan BM-27 ini berada sekitar 15 km dari garis depan. Ini adalah pos observasi pasukan Rusia. Di situ juga terlihat sudah dipasang tiang-tiang untuk peralatan observasi dan pengintaian pasukan intai Rusia. Tanpa basa-basi, karena ini merupakan tempat yang sangat berbahaya, dan juga para operatornya bernilai sangat strategis, maka GMLRS HIMARS diturunkan untuk menghancurkan lokasi ini. Seperti yang Anda lihat, sebutir GMLRS HIMARS mendarat tepat di menara observasi yang dipasang pasukan Rusia di lokasi itu. Dan tentu saja, guyuran baja tungsten di lokasi itu menambah tingkat kerusakan, atau bisa juga membuat para operatornya berguguran. Tabung-tabung ini terlihat jelas bahwa itu merupakan tabung-tabung dari peluncur roket MLRS Rusia. Terlihat kendaraan MLRS Rusia ini ditaruh dan disembunyikan di samping sebuah hutan di Provinsi Donetsk. Kemudian, paket dari HIMARS dikirim ke lokasi itu. Dan boom! Dengan sangat presisi paket dari HIMARS mendarat di lokasi itu. Hasilnya, ia bisa Anda lihat dan nilai sendiri. Hasil kerja HIMARS jarang yang mengecewakan. Bangunan ini dikatakan adalah bangunan yang digunakan oleh Komandan Regu Pasukan Rusia yang beroperasi di sekitar Sungai Dnipro, Provinsi Kherson, untuk menggelar pertemuan. Kemudian, pasukan intai Ukraina meminta HIMARS untuk melenyapkan bangunan ini. Permintaan pun diterima. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana sebutir GMLRS dengan sangat meyakinkan meratakan bangunan itu. Tidak disebutkan apakah ketika serangan ini terjadi, ada pertemuan di dalam bangunan itu atau tidak. Ini, di titik ini, adalah posisi dari sebuah howitzer tarik D-30 Rusia. Kemudian boom! Sebutir GMLRS mendarat di dekat lokasi D-30 itu. Sudah tentu howitzer itu mengalami bolong-bolong di sekujur tubuhnya. Walaupun kita menilainya, serangan ini terlalu overkill. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi terbaru dari si kandang HIMARS. Berikan komentar Anda.